Kali ibadat BKSN pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati dan mempersiapkan sikap dengan baik. Cari tempat duduk untuk kalian bisa melaksanakan ibadat ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan penuh kekusyukan, supaya jalannya ibadat hari ini sungguh-sungguh membawa makna dan pembelajaran untuk kita semua. Kita awali jalannya ibadat pada pagi hari ini dengan lagu pembuka yang akan dinyanyikan oleh Joshua. Silakan Joshua. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sudah, Pak. Baik anak-anak yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati untuk jalannya ibadat pada pagi hari ini, supaya kita semakin layak dan semakin pantas untuk meneladani Kristus dalam sabda-sabda yang nanti akan kita perdengarkan bersama-sama. Gitu ya sih. Bersama-sama marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Guru serta anak-anakku yang terkasih, pada bulan September ini secara khusus Gereja Katolik mengajak kepada kita semua untuk semakin mendalami sabda-sabda Tuhan melalui kitab sucinya. Seperti yang pada pertemuan pertama sudah disampaikan bahwa tema dari bulan kitab suci nasional di tahun 2021 ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Pada pertemuan yang pertama, Pak Sigit menyampaikan kepada kita semua bagaimana Yesus hadir di tengah keputusasaan yang dialami oleh orang-orang. Di tengah badai gelombang kehidupan, di tengah kesulitan-kesulitan, terutama karena kondisi pandemi ini, Yesus nampak hadir. Yesus menampakkan diri pada orang-orang di sekitar yang memberikan kepedulian, terutama bagi orang-orang yang mengalami keputusasaan tersebut. Kemudian pada pertemuan yang kedua pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana Yesus juga hadir dalam orang-orang yang mengalami kehilangan. Yesus hadir pada orang-orang yang mengalami duka cita. Melalui perikop dari Injil Yohanes yang nanti akan kita dengarkan, kita akan belajar
Bagaimana Yesus yang hadir tidak hanya sebagai Allah, tidak hanya sebagai pribadi yang memang bisa membuat mujizat, tetapi kehadiran Yesus sungguh sangat manusiawi, menyentuh perasaan, menyentuh empati yang kemudian memang sungguh membawa sukacita dan pengharapan bagi orang yang tengah mengalami duka cita. Pada ibadat pagi hari ini, setidaknya ada beberapa hal yang nanti bisa untuk kita pelajari bersama, bisa untuk kita renungkan bersama. Lewat sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan, kita akan belajar. Di awal ibadat ini, Pak Nugroho, setidaknya nanti akan beberapa hal yang akan kalian temukan. Core values tentang compassion, sikap atau perilaku yang tergerak karena adanya belas kasih. Kemudian dimensi kompetensinya caring for others. Bagaimana kita peduli pada orang lain, terutama bagi orang lain yang tengah berduka cita atau tengah dalam permasalahan. Kemudian tentu saja karena ini adalah ibadat, ya, secara karakter kita tentu saja berusaha untuk bersikap dengan baik, bersikap dengan tepat, ya, untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan kompetensi spirituality and religiosity. Kita berharap bahwa melalui kegiatan ibadat hari ini, kemampuan kita secara spiritual, kedekatan kita dengan Tuhan, mampu melahirkan aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita buka kegiatan ibadat pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa sumber penghiburan, Engkau mengutus putra-Mu ke dunia untuk menemani kami dalam langkah hidup kami. Ia menjadi sahabat bagi kami dikala kami kehilangan. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pertemuan ini, agar kami dapat memahami sabda-Mu, sehingga kami mampu meneladani sikap dan tindakan putra-Mu sendiri yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang kehilangan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan yang akan dibacakan oleh Aurel. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak, dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan
Terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya, Tuhan, aku percaya bahwa engkau Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, "Guru ada di sana, dia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria segera bangkit dan pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menetap di situ. Dan Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengunjungi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikannya sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, pada perikop bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, yang sangat panjang. Ini adalah perikop terpanjang dalam 4 pertemuan kita. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Setidaknya untuk membantu kita dalam mencapai learning outcome yang tadi di awal Bapak sudah sampaikan, ada beberapa hal yang bisa untuk kita renungkan bersama.
Yang pertama adalah bahwa di masa pandemi ini kita tentu saja sangat akrab atau bahkan ini menjadi konsumsi sehari-hari yang kita dengar bahwa kondisi pandemi ini banyak orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Tiap hari mungkin kalau kita membaca berita, kita selalu mendapati bagaimana jumlah orang yang meninggal setiap harinya. Bagaimana makam-makam menjadi penuh. Bagaimana ambulan-ambulan yang mengantar jenazah pun harus mengantri panjang sebelum pemakaman itu dilakukan. Kemudian yang bisa kita renungkan kembali adalah bahwa peristiwa kematian, terutama kematian orang-orang yang kita cintai, Saya keyboard soalnya. merupakan peristiwa kehilangan yang paling memilukan. Peristiwa kehilangan yang paling menyedihkan, yang paling berat untuk bisa kita alami bersama. Tentu saja ditinggal, meninggal oleh orang yang kita cintai, itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang untuk kita jalani. Apalagi dengan protokol pemakaman di masa COVID-19 ini. Tidak pada umumnya kita bisa memperlakukan saudara kita yang meninggal dengan ibadat, mungkin dengan beberapa acara-acara adat, sehingga ada rasa kepuasan bahwa kita sudah menghormati. Tetapi kematian yang diakibatkan karena COVID-19 ini sangat-sangat dibatasi. Bahkan keluarga saja tidak boleh mendekat. Bahkan kita tidak boleh melakukan ritual-ritual yang menurut kita itu adalah cara bagaimana kita mencintai orang yang sudah meninggal tersebut. Tentu ini menambah rasa pilu yang kita alami, terutama bagaimana ketika kita merasakan pengalaman ditinggal oleh orang yang kita cintai di masa pandemi ini. Selanjutnya, apa yang bisa kita lihat dari bacaan kitab suci yang panjang tadi? Bahwa Yesus sebagai pribadi hadir di tengah duka cita yang pada bacaan tadi dialami oleh Maria dan Marta. Tuhan Yesus hadir tidak semata-mata hadir sebagai sosok seorang Allah yang dengan kuasanya mampu membangkitkan ataupun membuat suasana menjadi gembira seketika itu. Kalau Yesus mau melakukan itu, bukan hal yang mustahil karena ia punya kuasa itu. Tetapi Yesus hadir di situ sebagai seorang pribadi yang tergerak karena cintanya, yang tergerak karena empatinya kepada Maria dan Marta yang di bacaan tadi diceritakan sedang mengalami duka cita karena ditinggal saudaranya meninggal. Sekali lagi, Yesus hadir sebagai pribadi, bukan sebagai Allah yang nanti pasti akan bisa membuat mukjizat. Tidak. Mula-mula Yesus hadir sebagai seorang pribadi, menunjukkan belas kasihnya, menunjukkan cintanya kepada Maria dan kepada Marta yang sedang berduka cita itu. Kemudian, kalau kita mencermati bacaan pada kitab suci tadi, dikisahkan bagaimana Yesus juga mengalami kedukaan, sama juga yang dialami oleh Maria dan Marta tadi. Pada Yohanes 11, ayat yang ke-35, dikisahkan di situ bahwa Yesus juga sedang menangis. Artinya apa? Yesus juga mengalami kesedihan yang dialami oleh Maria dan Marta. Sebagai manusiawi, jelas kenapa Yesus bisa menangis? Karena Yesus tergerak oleh belas kasihnya.
Yesus tergerak oleh empatinya pada situasi yang ada di sekitarnya. Maka pertanyaan untuk kita bersama di sini, apa yang bisa kita teladani dari Yesus pada bacaan kitab suci hari ini? Terutama ketika kita melihat kondisi di sekitar kita. Ada duka cita di sekitar kita. Ada permasalahan, ada kesulitan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mampukah kita berempati, ikut merasakan kesulitan itu? Ikut merasakan duka cita itu? Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus hari ini. Tidak semata-mata hadir membuat mujizat, tidak. Tetapi Yesus juga hadir sebagai manusia, sebagai pribadi. Hadir tergerakkan oleh cintanya, tergerakkan oleh belas kasihnya. Dan Yesus juga ikut mengalami. Mampukah kita juga demikian ketika ada orang-orang yang kesulitan di sekitar kita? Mama, papa, kakak, adik, ketika mengalami permasalahan atau kesulitan di rumahnya. Mampukah kita berempati atau turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang merasakan kesulitan itu di sekitar kita? Ataukah kita diam, pura-pura tidak tahu, bersikap masa bodoh, dan biarkan karena itu urusan mereka? Sekali lagi, hari ini kita diingatkan. Bagaimana kita diajak untuk berempati. Caring for others. Peduli dengan kondisi, dengan situasi yang ada di sekitar kita. Kalaupun pada ujungnya Yesus membuat sebuah mujizat di situ, itu karena tergerak karena belas kasihnya, tergerak karena empatinya. Maka kita juga dituntut ketika kita melihat kondisi kesulitan, duka cita, permasalahan, kesedihan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, kita juga diajak tidak hanya sekedar berempati saja, tetapi bagaimana empati yang kita miliki itu melahirkan sebuah tindakan, melahirkan sebuah action. Ya, tidak hanya sebatas ikut merasakan kesedihannya saja, tetapi tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sedang mengalami kesedihan, mengalami duka cita, atau mengalami permasalahan dalam hidup. Kalau papamu, kalau mamamu sering mengeluh karena kamu tidak rajin dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, jelas itu adalah permasalahan yang dialami oleh orang tua. Dengan permasalahan yang dialami oleh orang tuamu itu, apakah kamu akan diam saja? Apakah kamu berusaha untuk ikut berempati, merasakan kesulitan yang dialami oleh orang tuamu itu? Dan apakah dari empatimu itu kemudian memunculkan sebuah tindakan? Oh iya, supaya papaku, supaya mamaku tidak larut dalam permasalahan karena aku tidak rajin, maka aku harus merubah diri untuk lebih rajin. Dan sebagainya. Maka empati yang ditunjukkan oleh Yesus pada hari ini tidak sebatas hanya ikut merasakan kesedihannya saja. Tidak. Tetapi sampai pada tindakan nyata. Mungkin kita tidak bisa seperti Yesus yang bisa membuat mujizat. Tetapi setidaknya dengan tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan kepada orang-orang yang tengah mengalami permasalahan, tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, itu nanti akan memperingan beban orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mujizat yang kita lakukan tidak sebesar mujizat Yesus, tetapi percayalah, anak-anakku semua, lewat tindakan nyata, hal-hal yang kecil yang bisa kamu lakukan, itu juga bisa menjadi mujizat. Kalau permasalahannya orang tuamu sedih karena kamu tidak rajin belajar, maka lakukanlah tindakan. Ayo jadi pribadi yang rajin belajar. Maka ketika kamu mau mampu melakukan tindakan itu, tindakanmu itu akan melahirkan sebuah mujizat bagi orang tuamu. Mujizatnya apa? Tentu saja permasalahan orang tuamu akan selesai dan digantikan oleh sukacita karena melihat kamu semakin baik dalam belajar.
Dan lihatlah, pertama-tama sebelum Yesus melakukan mujizat, apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa kepada Bapa. Dan doanya baik untuk bisa kita renungkan juga. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Artinya memang bahwa Yesus meminta kepada Bapanya. Yesus berdoa kepada Bapanya atas kesulitan yang dihadapi oleh Maria dan Marta. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menampakkan kemuliaannya. Ya. Yesus menampakkan sikap keilahiannya dengan membuat mujizat tadi. Dan ini yang perlu untuk kita tegaskan dalam diri kita. Dalam kerangka iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan selalu ada di tengah setiap permasalahan, di setiap duka cita, di setiap kesedihan yang kita alami. Tuhan Yesus selalu ada di situ. Dan Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapa supaya kita mampu melewati permasalahan, kesulitan, duka cita, ataupun kesedihan tadi. Dan kita sekali lagi diajak percaya, ya. Sekali lagi kita diajak percaya bahwa ketika kita menyandarkan diri pada Tuhan, maka kita pun akan mampu melewati kesulitan itu tadi. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Yesus, Engkaulah sahabat kami yang selalu ada di saat kami membutuhkan Engkau. Tolonglah kami yang sering kurang percaya kepadamu. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Silahkan, Andreas. Bagi Sri Paus, Bapak Uskup, dan semua imam. Ya Yesus, berkatilah Sri Paus, Bapak Uskup, dan semua imam, agar mereka mampu menghadirkan sukacita dan pengharapan di tengah kondisi dunia saat ini sedang terpuruk karena wabah pandemi Corona. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negara, agar mereka mampu menghadirkan ketentraman dan kesehatan masyarakat. Sadarkanlah masyarakat kami untuk selalu mendukungnya dengan membiasakan diri mematuhi protokol kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Ya Yesus, berkatilah para dokter, perawat, dan seluruh tenaga medis dalam karya cinta kasih bagi mereka para penderita. Semoga pelayanan mereka sungguh-sungguh menghadirkan sukacitamu sehingga setiap penderita yang dilayani memperoleh pengharapan untuk kesembuhannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar SMP Santa Maria, untuk para guru dan karyawan, para orang tua dan anak-anak, semoga kami semua tetap Kau lindungi, Kau jaga, dan Kau pelihara. Kami serahkan diri kami kepadamu, Kau juga dan Kau pelihara tangan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, sanak saudara kami, dan teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kami percayakan mereka kepada penyembuhan-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang kembali kepadamu, kami percayakan kepadamu, semoga mereka beristirahat dalam damai di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para siswa SMP Santa Maria, ya Bapa, sertailah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami,
Semoga agar kami senantiasa bersemangat untuk belajar dan mengembangkan diri kami dalam situasi yang sulit ini. Semoga kami tidak abai terhadap perkembangan diri kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita satukan segala harapan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan-Mu yang sungguh nyata dalam diri putra-Mu, Yesus Kristus. Bantulah kami agar mampu menjadi sahabat bagi sesama, dengan datang mengunjungi, menemani, dan menghibur sahabat-sahabat kami yang kehilangan orang terkasih. Seperti diteladankan oleh putra-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua selalu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, ibadat sabda telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus membagikan kasih Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup yang akan dinyanyikan oleh Joan. Silahkan, Joan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, terima kasih Joan, anak-anakku semua, dan Bapak Ibu Guru. Bersama-sama kita sudah melaksanakan ibadat PKSN yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Dina. Silakan Bu Dina. Ya, baik. Terima kasih Pak Nugroho dan juga Bapak Ibu Guru, serta anak-anak semua. Kita sudah selesai ibadat pada pagi hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan sukacita dan juga diberikan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anak, kita akan sebelum kita live dari room ini ya, kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan anak-anak semua dan Bapak Ibu Guru membuka kamera masing-masing. Di layar 1 Bu Dina, Joan bisa buka kamera? Kameranya error, Bu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Oke, Bu Dina ambil gambar ya. Anak-anak yang lain silakan dibuka kameranya ya. Ibu nggak tahu kamu ada di room berapa, di layar berapa. 1, 2, 3. Oke, bertahan. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Semuanya dibuka ya kameranya ya. Slide 5. Aduh, slide 5 sudah mulai sedikit ini yang buka kamera. Slide 5. Ibu ambil gambarnya. Slide 6. Ibu Dina ambil gambarnya. Slide 7. Nggak ada yang buka kamera. Slide 8. Sama juga. Kameranya dibuka dong. Slide 9. Sama juga. Oke, semua slide sudah diambil. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita hari ini. Semoga kita bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik untuk orang-orang di sekitar kita ya. Selamat